Kita hidup di zaman di mana tampil mewah dianggap prestasi dan sederhana dianggap enggak gaul. Tapi, apakah kebahagiaan sejati benar-benar ada di balik semua itu? Mari kita bahas bersama hedonisme dan gaya hidup konsumtif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rahmatun Nazizah, Fitriana Nurjahyani, Vivi Sofia Aziza, dan Andini Radela Desta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas lebih dalam mengenai budaya hedonisme dan gaya hidup konsumtif yang semakin marak terjadi di kalangan generasi muda saat ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hedonisme dan gaya hidup konsumtif. Hedonisme sendiri adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama. Gaya hidup ini cenderung berorientasi pada materi dan kepuasan diri, sehingga perlu dikendalikan agar tetap seimbang dengan nilai moral dan spiritual. Dan pengertian dari konsumtif adalah pola perilaku individu yang ditandai oleh kecenderungan untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa secara berlebihan, bukan karena kebutuhan mendasar, melainkan untuk memenuhi keinginan, gengsi, atau simbol status sosial. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri hedonisme dan juga gaya hidup konsumtif. Untuk ciri-ciri hedonisme, yang pertama, mengejar kesenangan duniawi semata. Nah, mengejar kesenangan duniawi semata ini, fokus utama hidup adalah mencari hiburan, kemewahan, dan kenikmatan tanpa memperlihatkan nilai moral ataupun spiritual. Kemudian yang kedua ada konsumtif dan juga boros. Cenderung membeli barang-barang mewah atau tidak perlu hanya demi status sosial atau kepuasan sesaat. Kemudian yang ketiga, menilai kebahagiaan dari materi. Kebahagiaan diukur dari kepemilikan harta, uang, atau popularitas, bukan dari ketenangan batin atau kebermaknaan hidup. Kemudian ciri-ciri yang keempat ada kurang peduli terhadap orang lain, cenderung individualisme, egois, dan tidak peka terhadap kesulitan orang lain. Ciri-ciri yang kelima, ketergantungan pada pengakuan sosial, sering mencari validasi dari orang lain, terutama melalui media sosial. Kemudian ciri-ciri yang keenam, kehilangan arah hidup spiritual. Nilai-nilai agama dan moral menjadi lemah karena hidup didominasi oleh hawa nafsu dan juga kesenangan sesaat. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri konsumtif. Ciri-ciri konsumtif yang pertama yaitu membeli barang tanpa pertimbangan kebutuhan. Seseorang membeli barang hanya karena ingin, bukan karena perlu. Kemudian yang kedua ada terpengaruh iklan dan juga tren. Keputusan membeli barang dipengaruhi promosi, influencer, atau tren di media sosial. Kemudian ciri-ciri yang ketiga menjadikan barang sebagai simbol status sosial. Barang digunakan untuk menunjukkan gengsi dan juga status. Kemudian ciri-ciri yang keempat, tidak bisa menahan diri dari keinginan berbelanja. Ada dorongan kuat untuk membeli sesuatu meskipun tidak dibutuhkan. Kemudian ciri-ciri yang kelima, lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, mengutamakan kesenangan sesaat dibandingkan hal yang lebih penting. Kemudian ciri-ciri yang keenam, sering menyesal setelah berbelanja. Setelah membeli barang, merasa tidak perlu akan barang itu. Kemudian ciri-ciri yang ketujuh, mengikuti gaya hidup orang lain, meniru gaya hidup teman ataupun artis, dianggap keren. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, mengabaikan kondisi keuangan, tidak memperhitungkan kemampuan ekonomi pribadi. Selanjutnya membahas tentang dampak bagi Gen Z. Dampak yang pertama yaitu beban stres finansial. Kebiasaan menghabiskan uang untuk gaya hidup dapat mengerus tabungan dan berpotensi menimbulkan hutang. Lalu, dampak yang kedua yaitu gaya hidup instan dan pembentukan identitas. Gen Z rentan terjebak dalam lingkungan beli sekarang bayar nanti, yang membuat gaya hidup terlihat lebih tinggi daripada kemampuan sebenarnya. Lalu, dampak yang ketiga yaitu hubungan sosial yang semu dan FOMO. Tekanan untuk mengikuti tren di media sosial memicu FOMO yang kuat. Interaksi sosial bisa bergeser dari yang mendalam menjadi sekedar untuk pencitraan, di mana pertemanan dinilai dari kesempatan untuk bersenang-senang dan tampil stylish, bukan dukungan emosional.
Lalu dampak yang terakhir yaitu mengikis nilai gotong royong dan empati. Ketika fokus individu hanya pada kepuasan diri sendiri, nilai-nilai seperti berbagi, peduli pada sesama, dan bergotong royong lambat laun dapat terkikis. Selanjutnya yaitu cara menahan diri agar terhindar dari budaya hedonisme dan budaya konsumtif. Yang pertama yaitu belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Pikirkan dulu apakah sesuatu benar-benar diperlukan atau hanya keinginan sesaat. Lalu yang kedua yaitu membiasakan hidup sederhana dan bersyukur. Fokus pada apa yang sudah dimiliki daripada terus meningkatkan hal baru. Yang ketiga yaitu mengendalikan diri dari pengaruh media sosial. Jangan mudah tergoda oleh tren, iklan, atau gaya hidup orang lain. Lalu yang keempat yaitu membuat anggaran keuangan pribadi. Batasi pengeluaran dan biasakan menabung serta berbagi dengan sesama. Lalu yang selanjutnya yaitu mengisi waktu dengan kegiatan positif, seperti belajar, berolahraga, membaca, atau ikut kegiatan sosial agar tidak terjebak pada kesenangan duniawi. Lalu yang keenam yaitu bergaul dengan lingkungan yang baik. Pilih teman yang tidak mendorong perilaku boros atau pamer kekayaan. Dengan disiplin dan kesadaran diri, seorang dapat mengontrol keinginan berlebih dan menjaga gaya hidup yang seimbang serta bermanfaat. Selanjutnya kita bahas tentang solusi agar tidak terpengaruh oleh gaya hidup hedonisme dan hidup konsumtif. Berikut agar tidak terpengaruh oleh budaya hedonisme dan budaya konsumtif. Yang pertama, menanamkan nilai spiritual dan moral agar memiliki pedoman hidup yang kuat dan tidak mudah tergoda oleh kesenangan dunia. Yang kedua, mengatur keuangan dengan bijak dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, menerapkan gaya hidup sederhana serta bersyukur atas apa yang dimiliki. Yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang positif dan tidak materialistis. Yang kelima, meningkatkan literasi ekonomi dan kesadaran diri untuk lebih fokus pada hal-hal produktif seperti pendidikan, keterampilan, dan amal. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, seseorang dapat terhindar dari perilaku boros, gengsi, dan mengejar kesenangan sesaat sehingga hidup menjadi lebih bermakna dan seimbang. Untuk menghindarinya, diperlukan kesadaran diri dan pengendalian gaya hidup. Antara lain dengan 1. Menanamkan nilai moral dan spiritual sebagai pedoman hidup. 2. Membedakan kebutuhan dan keinginan. 3. Mengatur keuangan secara bijak. 4. Menjauhi pengaruh negatif media sosial. Yang terakhir, menumbuhkan rasa syukur serta gaya hidup sederhana. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, seseorang dapat terhindar dari perilaku boros dan gengsi. Hidup lebih seimbang serta memiliki makna hidup yang lebih dalam dan bermanfaat. Dari pembahasan tadi, kita bisa mengambil satu pelajaran penting bahwa kesenangan dunia memang tidak mudah menggoda. Tapi kebahagiaan sejati tidak akan pernah lahir dari hidup yang berlebihan. Mari biasakan hidup sederhana, bijak dalam menggunakan uang, dan tetap berpegang pada nilai-nilai moral serta spiritual. Sekian pembahasan dari kami, kelompok 1. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya pendapat, tanggapan, atau pertanyaan tentang hedonisme dan gaya hidup konsumtif, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe biar gak ketinggalan video menarik selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.